Bapak Carik, Linsek, dan Ketua Tim Penggerak, Bapak Ibu Carik, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan. Sejumlah 30 peserta ya, didanai oleh dana BOKB, BAK. Untuk hari ini intinya kepiaan atau lonceng adanya terbentuknya atau terbitnya SK TPPS Kalurahan, karena ternyata belum pada pirsa ya kemarin Bapak Ibu Carik tak paksa Pak Ibu harus membentuk TPPS Kalurahan, ternyata itu belum disosialisasikan ya di Kalurahan. Untuk itu nanti mohon sambutan arahan dari Bapak Panewu. Intinya program Bangga Kencana, Kepala BKKBN Pusat selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting ya, sampai kita ke bawah harus bagaimana kita nantinya akan action di lapangan ya, untuk menyentuh angka stunting di tahun 2024 14%. Bagaimana peran-peran dari kita semua, Pak Dokter, kemudian Kepala Puskesmas, karena ini ada yang stunting dikarenakan karena medis, barangkali seperti itu. Ada yang mungkin stunting tapi karena bawaan lahir, kuntet. Itu poiso disuntik benisol lemu, benisol tambah. Ini mari kita berbagi peran. Saya tidak tahu apakah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ngerti TPK masing-masing kelurahan. Ngerti enggak? Sudah toh? Oh ya, alhamdulillah. Oleh karena itu bagaimana nanti mereka berperan, Pak Carik sebagai tim yang menggerakkan dana. Kan sudah ada dananya, semua PBK kalau ada penurunan stunting kan wajib kan? Sudah toh? Sudah, itu 8 genang itu ada ketahanan pangan sudah ada yang 20%. Stunting berapa persen? 10 toh? Malah dorang ngerti cara ini. Minimal 10. Monggo bekerja sama dengan TPK, dengan mereka yang ada di Kalurahan dan tim penggerak PKK. Nanti bersama-sama dengan orang-orangnya Pak Kepala Puskesmas ini. Kalau ini adalah sesuai dengan apa namanya medis itu. Yang pertama tentang apa itu stunting, tidak akan berpanjang kata seperti definisi di sini. Di situ di presnya nanti untuk pengetahuan kita bersama sudah ada ya. Nomor 72 tahun 2021, stunting adalah bla 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 gitu ya. Kemudian ciri-ciri stunting berdasarkan buku panduan KIA juga sudah ada. Tetapi untuk sasaran tembak kepada keluarga, kita cukup dengan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi dan kebersihan yang buruk. Jadi kalau tadi satu slide di atasnya Mbak, kalau di situ dure lagi sebelumnya, gangguan pertumbuhan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, itu untuk kita. Tapi pada edukasi kepada keluarga ya melalui poster penting ini nanti yang akan tersampaikan adalah 3 kunci. Apa itu stunting, kemudian apa akibat stunting, dan bagaimana cara cegah stunting. Untuk apa itu stunting, cukup dengan kata kunci gagal tumbuh. Kelompok kerja yang bagian data ya, hati-hati tentang data. Kemudian tidak semua orang dikasih tentang datanya. Hati-hati benar, karena sudah ada kasus di mana ya Bu? Karangmojo,
ada kasus tentang COVID gara-gara datanya di-share oleh Pak RT. Di-share bahwa si ini terkena COVID, nah itu. Maka dituntut mereka oleh keluarganya. Jadi hati-hati dalam memberikan data ke orang lain, itu prinsipnya. Tapi kalau ke tim juga sama. Timnya dikasih tahu, ini data tak kasihkan kamu, tapi jangan sampai ke orang lain yang tidak bertanggung jawab. Paham nggih? Satu pesan saya, hati-hati terhadap data. Karena kalau orang tuanya nggak terima, jenengan bisa dituntut. Nah, tadi kan disampaikan bahwa salah satu klausul-klausulnya, tip-tipnya kan bahwa stunting anak jenengan tuh stunting. Tidak semua orang loh yo dikatakan stunting itu menerima. Jelas nggih? Ora, anakku ora stunting, tekne laire wingi BBLR, tekne kembar gitu. Sehingga tidak mau dikatakan stunting. Paham? Hati-hati. Jadi jenengan edukasi ya edukasi, tapi belajar dulu tentang karakter orangnya dulu. Gitu. Kan jenengan harus mengetahui, oh karakternya orang kayak gini ngeyelan, ya wis.